Tuhan ingin setiap kita mengalami momen ilahi. Tuhan ingin muncul dari kita tuh respon yang benar, tanggapan yang benar. Momen ilahi dan respon harusnya menjadi rel kereta api yang sejalan, yang seirama dan searah. Maka Tuhan akan bergerak lagi dan bergerak dan lagi dan bergerak lagi. Persoalannya bukan ngerti banyak, tahu banyak, mengalami atau tidak lawatan Tuhan. Apakah sudah bertahun-tahun gak pernah menangis karena templakan Roh Kudus? Kalau sudah bertahun-tahun tidak mengalami templakan Roh Kudus, itu ngeri. Hati kita dah begitu hambar, sudah begitu kering, gak dapetin apa-apa. Tiap ke gereja kosong, pergi dan pulang kosong, dalam hatinya kering. Kondisi seperti ini, bagaimana bisa dapetin momen ilahi? Ketika Tuhan muncul, Tuhan menyatakan diri, Tuhan berfirman, Tuhan menyampaikan sesuatu di hati. Ada satu dorongan yang di dalam hati. Itu dipademin semuanya. Itu dirobohkan dan gak ada artinya. Nah, kekristenan seperti ini gak ngalami Tuhan. Bentangkan hatimu. Jangan biarkan layar hidupmu compang-camping. Ada banyak orang yang layar hidupnya compang-camping. Tapi biarlah hatimu mengalami pemulihan. Supaya ketika angin Roh Kudus berhembus, maka kapal hidupmu akan bergerak bersama-samanya. Saudara, apakah layar hidup kita compang-camping hari ini? Setiap kali layar yang compang-camping, Roh Kudus berhembus, layar hidup kita gak bisa menangkap apa-apa. Jangan biarkan sampai compang-camping. Tuhan ingin layar hidup kita kembali dan siap menerima lawatan Tuhan. Kalau hari ini sudah bertahun-tahun gak ngalami lawatan Tuhan, sudah bertahun-tahun gak pernah menangis karena gak dapetin sesuatu dari Tuhan, gak pernah menangis karena templakan Roh Kudus, gak pernah menangis, sudah hilang hati yang mengerang di hadapan Tuhan. Kekristenan gak begitu. Kekristenan itu menangkap setiap gerakan Roh Kudus. Kekristenan itu mengerti bagaimana bergerak bersama dengan Roh Kudus. Begitu banyak pemain musik, begitu banyak nyanyi lagu yang dinaikkan, tapi tak banyak sekali lagu itu berisi lawatan Tuhan. Kalimat-kalimatnya bagus, suaranya bagus, permainan musiknya bagus, tariannya bagus, tapi nggak ada isinya. Kalau itu berisi, lawatan Tuhan terjadi atas gereja. Tetapi kalau nggak ada lawatan, maka lihat hati kita semua kering. Kekeringan itu nggak percaya sesuatu. Kekeringan itu nggak bisa menerima sesuatu. Kekeringan itu sudah begitu kering sekali. Karena nggak pernah dapetin lawatan. Seperti siapa? Seperti orang yang 38 tahun berbaring di kolam Bethesda. Dia berbaring, dia cuma lihat ada orang yang sembuh karena kolam itu menyembuhkan. Orang yang berbaring di kolam Bethesda itu 38 tahun menunggu. Menyaksikan dan menunggu setiap kali lawatan itu dia pengen bergerak tapi dia gak bisa bergerak karena dia lumpuh. Bayangkan cuma melihat lawatan tapi dia gak mengalami lawatan. Sementara Sakeus, siapa Sakeus? Pemungut cukai. Tapi dia bisa mengalami Tuhan. Tuhan masuk dalam rumahnya. Sakeus mengalami perubahan besar. Dia berikan setengah hartanya. Dan siapa yang dirugikan akan dibayar 4 kali lipat. Dan dia mengalami. Dan Sakeus adalah seorang rasul dari 40 rasul Yesus pada zaman itu. Tapi coba lihat 38 tahun di dalam gereja gak ngalami apa-apa. Kering dan kering.
Hanya menyaksikan. Orang yang baru mengalami Tuhan, tapi engkau nggak alami Tuhan. Orang yang baru dilawat Tuhan, tapi engkau dilewat. Kenapa? Karena nggak punya respon. Hatinya kering, compang-camping.